Spider-Man. Ya, ini superhero yang hebat. Spider-Man bisa mengeluarkan jaring ciu 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 dan bisa bergelantungan di gedung-gedung. Wah, siapa bisa melawan Spider-Man? Ciu ciu. Loso Weli. Maaf Loso, maaf. Anto. Ngapain kamu pakai kaos begituan? Ini hari Minggu loh. Jam 10 lagi. Kamu nggak siap-siap ikut ibadah? Asikan main Spider-Man Loso. Anto, kamu pikir Spider-Man yang paling hebat? Bukan, tapi Tuhan yang paling hebat, Anto. Loso, emang apa hebatnya Tuhan? Spider-Man tidak bisa mengampuni dosa. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengampuni dosa, Anto. Makanya kita harus memuji, harus mengandalkan Tuhan, bukan Spider-Man. Oh, jadi Tuhan Yesus yang hebat ya Loso? Iya Anto. Apalagi cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan yang hebat itu membuat seorang wanita menjadi wanita yang luar biasa. Karena wanita ini percaya dan taat kepada Tuhan. Loso, siapa wanita itu Loso? Lebih baik Anto dengar sendiri. Maka dari itu sekarang ayo Anto, sana siap-siap untuk ikut ibadah ya, cepat. Oke Loso, Anto mau siap-siap ikut ibadah. Oke Loso. Hai, selamat pagi adik-adik. Sungguh suatu sukacita kalau Loso bisa menemani adik-adik di rumah beribadah pada hari ini. Dan hari ini Loso seperti biasa tidak sendirian, tapi Loso ditemani oleh Loso Stefanus. Hai. Gak terasa ya, sudah hampir 1 tahun loh kita beribadah secara online. Tapi adik-adik masih semangat kan? Iya pastinya begitu Loso Steve. Dan Loso juga berharap adik-adik juga masih semangat mengikuti ibadah ya. Loso Weli, tadi saya barusan lihat Anto Oh iya Anto itu terlalu memuji-muji Spider-Man loh Wah, kita kan seharusnya memuji Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yuk Loso, kita ajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan. Loso ajak kita semua dapat bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, ku percaya pada Yesus. Adik-adik berdiri, kita naikkan pujian ini dengan menggunakan gerakan. Ikuti gerakannya ya, bersama Loso. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah iman. Ku percaya, ku
Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa dulu. Oke, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan pimpinan Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami juga mengucap terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua untuk kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mulai pimpin, mulai awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kalau kita percaya sungguh pada Yesus, maka Yesus akan mengubah kita ya loh, Se. Mengubah kita jadi Spiderman ya, Se? Oh bukan, karena sejak kita terima Dia dan hidup di dalam anugerah-Nya, maka Yesus akan mengubah sifat kita yang tidak baik, Se. Oh, kita naikkan pujian sedikit demi sedikit ya, Se? Adik-adik di rumah masih tetap bangkit berdiri ya. Kita nyanyi dengan menggunakan gerakan. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerah-Nya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerah-Nya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Loh Steve, loh
sering merasa takut nggak sih? Iya, Se. Apalagi kondisi akhir-akhir ini, Se. Apakah adik-adik juga sering merasa takut? Ya, Loso juga sering merasa takut. Tapi hendaknya kita tetap belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk menghitung berkat yang sudah Tuhan berikan. Adik-adik, silakan adik-adik duduk. Kita akan naikkan satu pujian, hitung berkat. Hitung berkat satu persatu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara scan QRIS yang ada di bawah ini atau transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Adik-adik bisa minta tolong kepada Koko, Cece, Mama ataupun Papa untuk memberikan persembahan. Kita naikkan kembali. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada hari ini dalam kondisi kami yang tidak mudah, tapi kami diberi kesempatan untuk dapat memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan Tuhan pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dengan menggunakan gerakan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman. Adik-adik siapkan hati.
mendengar firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah pimpin kami selama kami memuji nama Tuhan. Tiba saatnya sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa untuk Lose Lili yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakailah Lose Lili Tuhan untuk dapat menjelaskan firman Tuhan agar kami semua dapat mengerti. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur yang siap menerima benih firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bagus, Tin. Kita harus trust and obey ya. Percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Iya, Mas Lili. Tapi kenapa kamu kok pakai kerudung gini ya? Aku ingin seperti Hakim Deborah, Mas Lili. Oh, seperti Hakim Deborah yang ada di Hakim-Hakim pasal 4 dan 5 ya? Iya, Mas Lili. Oh, bagus. Mas Lili, aku tadi ada menegur tonton. Kok menegur tonton? Kenapa memang tonton? Dia itu mengejek-ngejek. Mengejek kakek dan nenek, Mas Lili. Waduh, lah kok mengejek kakek dan nenek toh? Memang kenapa kakek dan nenek? Katanya begini. Kakek dan nenek. Telinganya kok nggak dengar ya kakek dan nenek? Waduh, kenapa kok begitu? Iya, Mas Lili, aku tegur kan tidak boleh seperti itu. Itu perbuatan yang tidak baik. Iya, itu tidak baik. Harus bertobat. Ya, harus bertobat ya. Tidak boleh mengejek-ngejek, apalagi kakek dan nenek yang sudah tua. Kita harus mengasihi semua orang. Iya, Mas Lili. Nah, sebelum kita berangkat, ayo kita hafal dulu ya ayat hafalan kita. Dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Anak-anak di rumah bisa membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya, nanti kita baca lalu anak-anak menghafal di rumah masing-masing ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya. Oke, sekarang kita akan sama-sama berangkat ke pegunungan Efraim. Nanti di bawah pohon kurma kita akan mendengarkan kisah Deborah. Iya, aku ikut, Mas Lili. Ayo teman-teman semua, kita ikut ke pegunungan Efraim. Coba dengar. Ada pasukan datang dari utara ke selatan. Itu pasti adalah pasukan Yabin Raja Kanaan yang dipimpin oleh Sisera, perwiranya yang jahat dan kejam. Biasanya mereka itu sering keluar masuk rumah penduduk, merampok barang-barang, lalu memetik buah-buah anggur di kebun anggur. Pokoknya mereka seenaknya sendiri. Mereka sangat jahat. Oh, perkenalkan, saya
adalah Deborah, hakim keempat dari Israel. Saya percaya kepada Tuhan dan selalu belajar taat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih saya menjadi hakim di Israel, maka aku selalu melakukan tugas yang Tuhan berikan dengan memberikan nasihat kepada bangsa Israel, bahkan memberikan pertolongan. Anak-anak tahu atau tidak, kenapa kok sampai pasukan Sisera, pasukan Raja Yabin itu menyerang bangsa Israel? Nah, itu ceritanya begini. Itu karena bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan. Mereka lupa sama Tuhan. Tuhan yang sudah memimpin mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan dengan banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Bangsa Israel lupa. Dulu pada saat Yosua pengganti Musa masih hidup, mereka selalu mengatakan, Allah kami adalah Tuhan, dan kami akan terus mengikuti Tuhan. Begitu anak-anak. Tetapi setelah Yosua meninggal, wah, bangsa Israel jatuh dalam dosa. Mereka meninggalkan Tuhan. Nah, bahkan pada saat masuk di tanah Kanaan, Tuhan itu sudah mengatakan bahwa bangsa Israel harus membinasakan orang Kanaan. Tapi mereka malah bersahabat. Mereka bersahabat sama bangsa Kanaan. Mereka malah mengikuti orang-orang Kanaan menyembah patung. Aduh, menyedihkan sekali. Anak-anak, itulah mengapa sekarang Tuhan mengizinkan musuh menjajah bangsa Israel. Tetapi anak-anak, aku ingat pada hari itu. Pada hari itu, di bawah pohon kurma, Tuhan berfirman kepadaku bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bahwa Tuhan berjanji akan melepaskan bangsa Israel dari musuh. Bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel dari musuh. Oh, aku percaya kepada Tuhan, anak-anak. Aku percaya. Anak-anak, akhirnya Deborah memanggil Barak untuk memimpin bangsa Israel maju berperang melawan musuh. Tapi Barak ragu-ragu. Kenapa Barak ragu-ragu? Nah, Barak ragu-ragu. Dia mengajak Deborah untuk ikut berperang. Wah, tapi Deborah tidak ragu-ragu. Deborah percaya kepada Tuhan. Deborah ikut berperang. Tapi Deborah mengatakan bahwa kalau seorang perempuan ikut berperang, maka kehormatan bukan untuk Barak, tapi untuk perempuan. Ya, lalu akhirnya bagaimana Lasso Lili? Iya, akhirnya kita akan saksikan kisah berikutnya. Ayo Barak, mari angkat senjata. Jangan takut. Tuhan Allah beserta dengan kita. Lihatlah, Barak mulai turun dengan pasukan Israel.
Sungguh-sungguh Tuhan Allah menyertai. Musuh mulai ketakutan. Kereta-keretanya terbalik. Kacau balau. Dan mereka dikalahkan. Wah, bagaimana dengan Sisera? Pemimpinnya yang kejam itu, kita perhatikan. Wah, ternyata Sisera keluar dari keretanya, melarikan diri dan meninggalkan pasukannya. Loso Lili, seru ya. Akhirnya Sisera melarikan diri. Sisera kalah. Iya, Sisera melarikan diri. Sisera sudah tahu dia kalah. Tapi tunggu dulu, setelah itu apa yang terjadi? Loh, coba perhatikan. Perhatikan. Sisera dengan pakaian compang-camping. Wah, dia ketemu Yael. Yael ini seorang perempuan yang cerdik. Dia minta kepada Yael supaya dia bisa istirahat di kemah Yael. Wah, Yael mempersilahkan Sisera masuk ke dalam kemahnya. Tapi diam-diam akhirnya Sisera dibunuh oleh Yael. Sisera yang jahat itu akhirnya mati. Mati? Iya, akhirnya mati. Pada saat Barak sampai di kemah Yael itu, nah, Barak dikasih tahu sama Yael, Sisera sudah mati. Nah, itu benar apa yang dikatakan Deborah, bahwa kehormatan pada seorang perempuan, bukan pada Barak. Iya, benar ya katanya Deborah. Iya, tapi tidak masalah. Barak, Deborah dan semua bangsa Israel bersuka cita karena Tuhan kasih kemenangan. Iya, mereka tuh bersuka cita karena Tuhan kasih kemenangan. Iya. Terpujilah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Terpujilah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Anak-anak, kita lihat Deborah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel akhirnya mengikuti Tuhan. Dan amanlah negeri itu selama 40 tahun. Tapi setelah Hakim Deborah meninggal, maka bangsa Israel jatuh lagi ke dalam dosa. Hakim manusia tidak ada yang sukses. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dia mengirim juru selamat untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membebaskan kita dari dosa. Aku tahu. Siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus. Iya, betul. Tuhan Yesus. Anak-anak di sini percaya kepada Tuhan Yesus dan mau taat kepada Tuhan Yesus? Yes. Ya. Loh, seharap kita semua mau percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Ingatlah anak-anak bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dan Dia akan sanggup menolong kita dan selalu mengasihi kita. Anak-anak, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur
Engkau begitu baik kepada kami. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau menyediakan juru selamat kepada kami, supaya kami yang percaya, kami boleh mendapat pengampunan dan hidup yang kekal. Tuhan, tolonglah di tengah-tengah segala kesulitan yang kami hadapi, kami boleh terus percaya kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang setia dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. Adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan ya dan diupload. Oke? Oke. Dan adik-adik tetap setia beribadah. Jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.